Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal kita. Ini kajian pertama sesudah Lebaran. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi. Allah huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang berhak disembah, tiada ilah selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, Maha Perkasa, Azizul Jabbar, Maha Kuasa yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang dipersekutukan. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya seluruh kekuasaan itu milik Allah. Hadirin, kekuasaan itu ada tiga. Satu, keperkasaan yang menyangkut kekuatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuat. Kekuatannya tidak disandarkan kepada kekuatan apapun siapapun. Jadi Dia Allah maha perkasa tanpa disandarkan kepada kekuatan yang lain. Yang kedua, Allah maha kuasa dengan arti Allah maha perkasa, Allah tidak memerlukan bantuan yang lain. Jadi tidak ada tuh perlu bantuan apapun. Allah penguasa langit dan bumi, Dia di dalam menentukan apapun sesuka Allah saja. Orang setuju, orang tidak setuju, apa yang akan terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kekuasaan Allah mutlak. Semua makhluk tidak bisa menjadi ancaman sehalus apapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bergabung seluruh jin dan manusia, seisi langit dan bumi mengancam Allah yang maha sempurna, tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang perkasa, kecuali Allah saja yang punya. Manusia perkasa, paling perkasa sekalipun ciptaan Allah, dihidupkan oleh Allah, diurus sekujur tubuhnya setiap saat oleh Allah. Dikasih ngantuk saja hilang keperkasaannya. Tidak ngantuk, dikasih mencret juga hilang kehebatannya. Saya dengar saja kalau ada tahanan yang sangat bengal, susah dan melawan terus, katanya cukup diberi urus-urus ya. Dan ketika dia mencret terus, pasti melemah kekuatannya. Tidak usah ditiru hadirin. Yang ketiga adalah makna kekuasaan yang berarti kemenangan atas segala makhluknya. Silakan kita baca surat Ali Imran 26-27. Surat Ali Imran 26-27. Biasanya ayat ini sangat banyak digunakan oleh yang sedang menghadapi mutasi di kantor.
atau pilkada ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah wahai Rabb yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan, kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa orang yang Engkau kehendaki. Di dalam genggaman-Mu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, Engkau masukkan siang ke dalam malam. Kepada malam Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Ali Imran 26-27. Jadi hadirin, segala kejadian hanya bisa terjadi biiznillah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan sebutir saja beras, Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan, Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Tidak jatuh sehelai rambut kita kecuali dengan izin Allah. Makanya orang yang yakin kepada kekuasaan Allah sepenuhnya, innallaha ala kulli syai'in qadir, dan yakin bahwa semua makhluk Allah itu la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya menolak musibah, tiada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Cirinya adalah dia tidak akan berharap dari makhluk dan juga tidak takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Semakin kuat harap kita dari makhluk, semakin besar rasa takut kita kepada makhluk, itu mencerminkan tingkat keimanan seseorang. Kalau orang sudah yakin sekali, nah seperti di kantor-kantor yang musim mutasi, kalau yakin dengan ayat yang tadi, jelas bahwa kedudukan kekuasaan itu adalah Allah yang membagi lewat siapa yang Allah kehendaki. Tinggal istiqoroh. Kalau baik bagi diriku, baik bagi agama, baik bagi dunia akhirat, takdirkan dan mudahkan serta berkahi di dalamnya. Kalau buruk bagi diriku, buruk bagi agamaku, buruk bagi dunia akhiratku dan segala akibatnya, jauhkan aku darinya, jauhkannya dariku, dan takdirkan untukku apa yang baik, yang Kau ridhoi. Jadi tidak usah ngotot, tenang saja, karena yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa tugas kita? Satu, meluruskan niat. Benar tidak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang penting.
Yang kedua, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah. Jangan pakai neko-neko, tidak usah licik, karena Allah yang maha menentukan. Dan pasrahkan total kepada Allah, karena tawakal itulah yang lebih mendatangkan jaminan. Kesempurnaan ikhtiar itu diberikan oleh Allah kepada yang memiliki kesempurnaan tawakal. Cirinya benar niat, benar ikhtiar, benar tawakal, tenang. Karena setiap kebenaran akan mendatangkan ketenangan. Cirinya niat salah, ikhtiar salah, tawakalnya salah, galau. Karena Allah lah yang menghujamkan kegelisahan di hati kita. Tenang hadirin. Jadi harus bagaimana sekarang? Harus yakin saja segala-galanya itu milik Allah, segala-galanya dalam genggaman Allah, segala-galanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan segala-galanya yang terbaik hanyalah pilihan Allah. Setuju? Apakah mungkin jodoh tertukar? Jawab hadirin, jangan bikin emosi ya. Apakah mungkin jodoh tertukar? Misalkan ada kambing jalan terus kita jatuh cinta kepada pemilik kambing, memungkinkan. Makanya kalau sudah ada dalam persaingan, tenang saja ya. Dan nggak tenang juga, belum tentu mau sama saudara. Kompetisi itu bagian dari karunia. Tidak usah benci kepada kompetitor, tapi ambil hikmah besar dari kompetitor. Balap karung tunggal tidak menarik sama sekali, apalagi tengah malam, karung putih, Liga Sibu, pasti masalah besar hadirin. Balap karung lawan TK, walaupun juara umum, zolim hadirin. Balap karung dengan kompetitor terbaik di dunia, lebih baik jadi juara 10 lawan juara dunia daripada juara 1 lawan yang gak bisa balap karung. Makanya tidak usah pakai busuk hati, lurus-lurus saja. Karena Allah memberikan kompetitor itu adalah untuk meningkatkan kualitas kita. Sederhana saja, saudara dikejar oleh anjing pudel yang kecil dan ompong, pasti tidak wibawa, benar? Tapi dikejar oleh Doberman, lompatan kita bisa lebih baik. Kita akan kaget, bisa nyebrang sungai dengan sekali lompatan, bisa naik pohon setinggi itu. Bersyukurlah kepada anjing, bersyukurlah kepada takdir adanya anjing yang mengejar, karena anjing itulah yang bisa memperlihatkan kemampuan kita. Betul? Coba akhwat, kalau dikejar anjing mau bagaimana? Kalau dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau akhwat dengan anjing lari, cepetan mana? Coba dipikirkan dulu ya akhwat ya. Sebagian besar dunia wanita begitu. Kalau dikejar anjing gimana? Lari. Kalau anjing dengan akhwat lari, cepetan mana? Anjing katanya. Harusnya bagaimana kalau dikejar anjing? Diam. Harusnya bagaimana? Doa. Kenapa sih? Doa sambil lari. Tergantung sikon. Anjing itu ciptaan Allah sepenuhnya dalam genggaman Allah, takdir. Anjing melihat kita juga, Allah yang menggerakkan matanya. Pasti ada hikmahnya, nggak ada yang kebetulan. Ada anjing, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yakin ini izin Allah, yakin ini dalam genggaman Allah, yakin itu anjing tidak berbahaya tanpa izin Allah. Syariat sempurnakan, cari kayu atau apa ya.
atau siap-siap lari, tapi kuncinya doa dulu. Mungkin sesudah itu anjing lihat kita prihatin ya. Nah ini mah lewat lah, tulangnya rapuh ya. Nah hadirin sekalian, bagaimana tuh ada orang yang perkasa? Nggak ada tuh orang perkasa aslinya sih, kecuali Allah yang menolong, menguatkan. Karena sehebat apapun orang, dia sepenuhnya tergantung kepada karunia Allah. Coba yang perkasa siapa di antara yang hadir di sini? Bungkus kepalanya pakai kantong kresek, minta apa saja. Saya yakin menit kedua permintaannya cuma satu, buka kan begitu. Kita tidak dikasih oksigen saja 2 menit sudah beda urusannya, betul? Jadi tidak boleh kita merasa hebat, merasa perkasa, merasa jago, karena mudah sekali bagi Allah untuk berbuat apapun terhadap diri ini. Kita selamat bukan karena keperkasaan kita, kita selamat karena Allah menyelamatkan kita. Cuman itu. Semoga Allah memuliakan pelatih terjun saya dulu dari Kopassus. Beliau penerjun yang handal, ribuan kali terjun, sangat terlatih dan wafat, jatuh ya karena sudah waktunya, tidak ada yang bisa menolak takdir. Benar? Saya pernah nanya, Pak pelatih, banyak mana yang tewas, pelatih atau peserta siswa? Pelatih katanya. Ya sudah, berarti saya berani latihan. Nah hadirin sekalian, tetapi kekuatan pada manusia menjadi penting, karena Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairin. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, walau pada keduanya ada kebaikan. Apalagi tentang pemimpin. Surat Al-Baqarah ayat 247 tentang Talut. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Nah dari ayat ini saya baca dari beberapa penafsir, memang pemimpin yang bagus itu adalah satu, memiliki keluasan ilmu, dan yang kedua memiliki kekuatan. Jadi dua gabungan inilah sebetulnya seseorang akan secara syariat akan bisa memimpin dengan baik, keluasan ilmu dan kekuatan. Karena pemimpin itu memang sangat memerlukan dua ini.
Kenapa luas ilmu? Maaf, kalau pemimpin bodoh, dia akan diperalat oleh orang-orang yang lebih berilmu, yang punya niat tidak buruk, tidak baik. Pemimpin bodoh tidak mengerti untuk ngambil keputusan. Nah, ilmu apa saja yang terpenting? Yang pertama, keluasan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu terbaik, ilmu tertinggi, ilmu terpenting adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tauhid. Sebab kalau orang sudah mengenal Allah dan yakin, kan pupuk iman adalah ilmu. Orang kurang ilmu pasti kurang iman, ilmu tentang Allah. Kalau orang sudah yakin sekali kita ini ciptaan Allah, diciptakan dengan rezekinya, udah enggak cemas tentang rezeki. Yang dicemaskan jujur atau tidak dalam menjemput rezeki, syukur atau tidak kalau sudah diberi rezeki, sabar atau tidak kalau ditahan rezekinya, ridho atau tidak kalau diambil titipannya. Itu yang jadi fokus kita, bukan ada dan tiadanya rezeki. Kalau kita yakin sekali bahwa Allah tuh maha menyaksikan segala perbuatan kita, mau apa kita cari muka orang? Mau apa pengen dipuji orang? Seluruh dunia bergabung memuji kita, gak ada apa-apanya sama sekali kalau Allah tidak ridho. Mau apa? Bagi orang yang waqafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi, gak penting pujian, gak ada apa-apanya. Orang mau muji, mau nyaci, mau enggak, itu urusan bibir saudara, urusan amal saudara. Tugas kita mah lillahi ta'ala. Ada orang, tidak ada orang, tetap berbuat baik. Orang tahu, orang tidak tahu, tetap berbuat terbaik. Orang lihat, orang tidak lihat, tetap berbuat yang terbaik. Karena yakin Allah maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha membalas. Orang berterima kasih atau tidak, oh itu gak ada masalah. Tetap lakukan yang terbaik. Dipuji, dicaci, dihina sekalipun amal kita boten nopo-nopo, yang penting Allah ridho. Ngertos mos? Itu karena yakin, nggak ada nunggu-nunggu balasan dari orang. Yakin takdir tidak akan tertukar, mau ngapain kita licik? Benar? Lurus-lurus saja, gak akan kemana-mana. Apa yang untuk saya gak akan ke sebelah sini, enggak. Apa yang untuk saudara gak akan juga kena ke saya. Konsisten saja dengan apa yang Allah suka. Itu karena ilmu yakin ke Allah. Ilmu apalagi seorang pemimpin selain ilmu tentang Allah, ya tentang ilmu bagaimana supaya disukai Allah. Ini ilmu syariat. Harus tahu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Jadi sesudah mengenal Allah adalah mengenal apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka. Baru ilmu-ilmu lainnya, itu ilmu fondasinya. Tanpa itu ya repot. Jadi pemimpin ngarang. Dia akan menuhankan berhala, menuhankan jabatan, menuhankan penilaian orang. Capek. Kalau orang sudah sibuk cari penilaian makhluk, dia akan sibuk membangun bungkus daripada membangun isi. Sibuk membangun topeng daripada membangun isi. Takut sekali kehilangan pengaruh, takut sekali kehilangan pendukung. Mau apa? Pendukung itu semuanya dalam genggaman Allah. Perlukah kita berusaha supaya disukai orang? Nggak mantap jawabannya. Kalau mantap kayak gini, apakah saudara mau diazab di dalam neraka? Nah itu mantap ya. Perlukah kita berjuang supaya disukai orang? Tidak. Kita itu perlu berbuat supaya disukai Allah.
Kalau kita mencari sesuatu yang disukai Allah, pasti standarnya melampaui apa yang disukai orang. Karena orang cuma lihat topeng, Allah lihat isi. Yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Makanya pedagang yang ingin disukai pembeli cenderung kebaikannya tidak konsisten. Aduh, ibu awet muda banget, tiap kesini makin muda aja. Ini loh bu, ada barang baru. Ah maaf deh, nggak beli, saya lagi nggak punya duit. Ibu kelihatan tua banget hari ini, begitu. Karena pujiannya supaya laku. Tapi bagi orang-orang yang sibuk dengan pujian Allah, sama mulut, sikap, hati klik, nggak akan munafik. Ilmu apa lagi yang perlu? Ya ilmu kepemimpinan kalau jadi pemimpin. Karena pemimpin itu benar-benar harus mengerti sekali bagaimana membangun cita-cita bersama. Kan pemimpin itu adalah mengajak orang punya cita-cita yang sama. Sesudah itu memotivasi orang supaya meraih cita-cita bersama. Di depan ngasih contoh, di tengah menyemangati, di belakang mendorong. Gini ya, boleh minta bantuan sebentar kan? Ini dipindah ke turun sini ya, maaf. Berdua ya, punten. Nah, turunkan sebentar ya, alhamdulillah. Ah, udah itu dinaikin lagi sini ya. Nah inilah ilmu leadership ya, terima kasih ya deh ya. Sakit hati enggak? Sakit hati tidak. Ada memotivasi, ada memanipulasi. Kalau memanipulasi, orang mau nurut, tapi hatinya enggak. Kalau memotivasi, orang berbuat pakai hati, enggak merasa disuruh. Merasa disuruh enggak dek? Bahagia? Hah? Kurang lebih seperti itulah. Ilmu leadership, ilmu entrepreneurship. Tahu entrepreneurship apa? Ilmu mengkreat manfaat, bukan pedagang entrepreneur itu ya. Guru jadi entrepreneur, ulama jadi entrepreneur, yaitu orang berkemampuan mengkreat manfaat, membuat nilai tambah. Ada guru yang memiliki jiwa entrepreneur, bukan muridnya dijadikan objekan ya, tetapi bisa membuat pelajaran lebih bermutu dari bahan-bahan yang sederhana karena punya kemampuan meningkatkan nilai tambahnya. Nah, kita kurang jiwa entrepreneur. Kayu ditebang, bawa kemana, balik lagi ke sini udah jadi bahan bangunan, udah mahal sekali, padahal bahannya dari kita. Itu namanya kurang entrepreneurship. Singapura nggak punya apa-apa tuh, secara syariat jago entrepreneurnya. Tidak punya tanah, tidak punya air, tidak punya hutan, tapi punya entrepreneurship. Hutannya di mana dia yang untung, minyaknya di mana dia yang untung. Nah, seorang pemimpin seperti Rasulullah adalah seorang entrepreneur. Rasulullah SAW entrepreneur sejati. Beliau tidak ada modal, orang berlomba-lomba ngasih modal. Kalau beliau belanja, orang berlomba-lomba ingin dibeli oleh beliau. Kalau beliau punya barang, orang berlomba-lomba mau beli dari beliau. Coba itu. Kenapa? Karena akhlaknya sangat baik, menjadi jaminan bagi orang lain, plus kreativitasnya di dalam berbisnis dengan gelar Al-Amin. Ini sudah entrepreneur sejati. Al-Amin itu kredibel. Dan ilmu-ilmu lainnya, ilmu komunikasi harus tahu ilmu komunikasi. Gini ya, ini akan saya patahkan. Tuh kan saudara pasti lihat ke saya, itu teknik aja. Bagaimana orangnya gitu. Ini akan saya banting HP ini ya. Semua lihat ke sini. Tapi saya tidak menggunakan teknik murah seperti itu ya. Apalagi yang diperlukan kekuatan. Nah, kekuatan yang terpenting itu adalah pasti kekuatan keyakinan kepada Allah.
Kekuatan kedua yang terpenting adalah kekuatan tekad. Karena orang kalau tekadnya sudah membara, itu energinya melimpah ruah. Orang kenapa tidak saum hari Senin Kemis ini? Ini saum ini lagi bagus-bagusnya nih sekarang. Kemis ini ya. Udah Kemis, Senin Kemis, tambah Syawal, tambah lagi 3 hari di pertengahan bulan Islam. Ini hari putih nih. Sekali saum bisa dapat 3 pahala. Kenapa nggak kuat? Apa yang menyebabkan hari ini nggak kuat saum? Jawab hadirin. Tadi sudah saya kasih tahu jawabannya. Apa? Tekad. Kenapa nggak tahajud? Tekad yang kurang. Kenapa nggak ngapalin Quran? Tekad yang kurang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan begini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang all out sungguh-sungguh, maka Allah juga akan lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Ini saudara kesini kan menang tekad ya. Mau ngaji wah macet, susah parkir, perjuangan kecil gitu. Ayo kesini, nggak ada ongkos, bonceng oleh saya. Tekad, menang tekad ini sebetulnya kesini. Tahajud, saum, sedekah juga menang tekad nanti ya. Ketika kotak itu lewat, ada yang lemah tekadnya 2.000 ya. Ada yang sedang tekadnya 10. Saya harus jadi dermawan sejati, keluarkan 100.000. Sayang masuk lagi, lemah lagi ada. Kalau saudara sedekahnya besar pasti nyesal. Kenapa enggak dari dulu jadi dermawan gitu. Ketika lihat balasan yang melimpah ruah. Menang tekad SSG itu 600 yang daftar, yang lulus 400 berapa kemarin? 420. Sebagian besar itu menang tekad. Yang lain ada yang pas digundul, wah digundul, padahal bakal tumbuh. Kalau potong leher baru susah, potong rambut. Kuat. Nah, kekuatan tekad inilah sebetulnya yang akan membuat seseorang bisa berbuat lebih banyak. Kekuatan apa lagi yang penting bagi seseorang yang ingin jadi pemimpin selain kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan tekad ya? Apa Ustaz? Kekuatan akhlak ya boleh. Karena Rasulullah SAW itu adalah ketika ditanya mengapa engkau diutus ke bumi, jawaban beliau innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hadirin, fisik juga penting, kekuatan fisik. Rasulullah usia 53 hijrah, 54 pertempuran pertama. Seusia saya ini sekarang, saya 55. Lagi tempur-tempurnya itu. Pertempuran zaman dulu beda dengan sekarang. Pedang Rasul aja 1,5 meter. Kita bawa pedangnya aja bisa jongkok. Belum baju besi 2 lapis, belum helm, belum tameng. Nggak perang-perang kita mah itu, ngegotong itu aja terus. Perang zaman dulu kita sekali ngayunkan pedang juga selesai kitanya. Goler, tidak perlu dipukul. Mungkin ada yang tanya, pasti kekuatan finansial. Mungkin ada yang nanya, kekuatan itu datangnya dari mana? Kekuatan itu datangnya dari istiqomah. Makanya khairul a'mal adwamuha wa inqal. Amal yang paling baik yang disukai Allah itu adalah yang konsisten, dawam walaupun sedikit. Saudaraku sekalian, air lembut menetes secara istiqomah, konsisten, batu berlubang. Benar?
Jadi kalau kita ingin punya kekuatan, satu kata kunci yang harus kita miliki adalah disiplin. Disiplin itu bukan milik TNI, bukan milik polisi, bukan milik latihan-latihan kemiliteran. Disiplin itu adalah ibadah. Tiada prestasi, itu santri itu pasti. Gak ada prestasi tanpa disiplin. Kalau saudara memanah tiba-tiba kena ke tengah sekali-kalinya, jangan ulangi. Itu pasti kebetulan. Ya, gak akan kejadian lagi. Tapi kalau saudara tiap hari memanah, udah nggak apa-apa, ke pinggir-pinggir, nggak apa-apa. Yang penting tekniknya benar dan disiplin. Terus saja begitu. Lihat, hari kedua, minggu kedua, minggu ketiga, terus minggu keempat. Itu hadiah daripada kedisiplinan. Sekarang push up, ada yang 5 juga begini. Pasti nggak pernah push up. Pengen push upnya kuat, gampang. Bangun tidur, ikut teori kucing, peregangan bentar. Kan stretching itu dari kucing ya mungkin hadirin. Emang kucing stretching di depan kita sia-sia? Oh enggak. Allah mengutus kucing untuk ngajarin stretching. Aduh, itu lihat mata kucing. Kita mah nggak mau nurut sama kucing. Bangun, push up, mungkin asalnya 10. Lihat saja konsisten. Tiap habis sholat, push up 10. Asalnya berat. Lihat seminggu kemudian, 10 ringan. Naik 15, naik 20, naik 25. Itu dalam sebulan, lihat saja nanti fisik kekuatannya lebih bagus, aliran darah lebih bagus. Kuncinya adalah disiplin. Tapi kalau sekali-kalinya 15, besoknya begini, ototnya merengkel. Kayak itu testing pull up, besok tuh pada gini semuanya, ototnya merungkut. Sederhana penyebabnya karena tidak disiplin. Ayo kita miliki kekuatan karunia Allah dengan menjadi pribadi yang disiplin. Dalam apa saja disiplin? Ingat ilmu sholat, 1, disiplin apa? Disiplin waktu. Pokoknya kalau ingin jadi orang yang powerful, lihat saja bagaimana kita menggunakan waktu. Telat sejam, telat semenit, telat sedetik, sama atau tidak? Sama apa? Telat, ya. Nggak ada jam karet bagi kita, tidak ada. Itu buat orang yang tidak menghargai waktu. Disiplin waktu, jangan main-main. Tidak boleh mengatakan nanti. Nanti apa? Nggak jelas. Saya akan datang ya ke rumahmu nanti. Apa itu? Jangan mau ngobrol nggak jelas, harus bal. Tahu bal? Benar, akurat, lengkap. Nanti saya mau tidur di rumahmu ya. Berapa orang? Ya lumayan. Berapa orang? Mau berapa lama? Secukupnya. Usir hadir. Jangan ya. Minta info yang bal. Ada orang bakal ke sini pada Isya jam berapa? Jangan mau ngobrol itu tidak benar menggunakan waktu. Nanti saya akan datang pada Isya jam berapa coba? Jam 4.35 menjelang subuh. Itu kan pada Isya. Dari cara ngobrol aja sudah ketahuan orang menghargai waktu atau tidak. Disiplin apa lagi yang penting? Disiplin niat. Salah niat gak dapat apa-apa. Sebelum melakukan apapun tanya, apa niat saya? Pengen dipuji orang, pengen dikagumi, pengen disukai orang, pengen diridhoi Allah. Lewat yang lain. Disiplin apa lagi? Ayo. Disiplin bersih. Gak ada orang sholat tanpa wudhu, tayamum, benar? Kecuali siapa? Siapa? Sikabayan. Emang kenapa Sikabayan? Sikabayan sholat terus kentut,
Kata jamaah, kabayan batal dong. Enggak dong. Kenapa enggak batal? Saya kan enggak wudu dulu. Jangan ditiru hadirin. Ayo, disiplin bersih membuat kita peka. Alhamdulillah, bersih enggak nih di Darut Tauhid ini? Alhamdulillah, bersih ini banyak membuat orang jadi nyumbang ke sini, Pak. Betulan. Ih, enak nih, bersih, nyumbang. BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Itu disiplin. Disiplin apa lagi dari sholat? Disiplin tertib, betul. Sholat nggak pernah berantakan. Makanya kehidupan tertib. Tertib itu segala sesuatu ada tempatnya dan segala sesuatu kembalikan pada tempatnya. Itu tertib. Coba saudara naruh kunci sesuka saudara. Naruh kopel. Kaos kaki. Besok kucing. Kenapa kucing? Itu kaos kaki disangka asin. Oh, saudara pernah lihat di National Geographic di Pulau Komodo ada orang yang digigit kakinya oleh komodo. Tidak pernah terjadi. Ini guru, Pak. Tidak pernah terjadi komodo naik ke rumah lalu menggigit kaki orang. Itu tidak terjadi kecuali waktu itu. Dipelajari oleh para ahli. Kenapa ini guru digigit kakinya? Ternyata guru itu tidur dengan menggunakan kaos kaki. Dua yang pelanggarannya. Satu, kurang bersih. Dua, kurang tertib. Itu kaos kaki jarang dicuci. Komodo tuh sukanya kepada bangkai. Tiap yang bau bangkai dia dekatin. Nah, kaos kaki jarang dicuci, mirip bangkai hadirin. Jangan salahkan komodo. Kata komodo, mana saya tahu itu kaos kaki. Saya sangka ini bangkai ya. Disiplin. Kalau saudara mau nyoba disiplin tidak bersih, jangan gosok gigi sebulan. Lihat efeknya. Hah? Satu-satunya keuntungan tidak usah beli obat nyamuk. Disiplin apa lagi? Disiplin fokus. Fokus itu adalah kekuatan. Matahari difokuskan bisa membakar. Kemampuan kita lemah bukan kurang kemampuan, kurang pernah disiplin melatih fokus. Kalau kita kurang sukses pelajaran di sekolah, nggak fokus tuh. Melihat guru, memperhatikan guru, nggak fokus. Masalah terbesar kita itu adalah kurang fokus. Giliran fokus, salah fokus. Sholat kita kan salah fokus. Allahu Akbar. Makan apa nanti ya Allah? Siapa yang traktir sama? Pulang malam gini ada pada kopet. Terus salah fokus, gagal fokus. Orang tidak fokus walaupun punya target. Coba memanah, ada target tidak fokus, tetangga yang ngejerit hadirin. Disiplin. Kalau kita ingin powerful, latih. Kalau sudah memikirkan sesuatu, nggak usah lama, asal fokus membakar. Sungguh hadirin, waktu SMA lihat Surya Kanta fokus membakar. Makanya kalau menyelesaikan apa-apa, himpun informasi, insya Allah kita akan punya kekuatan. Disiplin apa lagi? Tumanina. Walaupun fokus gak boleh stres. Sholat itu kan fokus, tapi nikmat, benar? Karena tumanina. Jadi dalam menghadapi persoalan apapun ingat, yang membahayakan bagi kita bukan persoalannya, tapi sikap. Soal itu tidak ada yang membahayakan. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi yang bahaya bagi kita bukan persoalan hidup, tapi salah menyikapinya. Ini kurang fokus. Tenang, tumanina ya. Tenang, cool maksudnya.
Sholat juga Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus tapi enak. Sama, memanah fokus tapi tenang, tumanina. Kalau orang galau, gelisah, itu susah untuk bisa berprestasi. Latih untuk selalu tenang menghadapi situasi apapun. Bukan lamban, bukan tergesa-gesa. Tenang itu sebuah kemampuan mengendalikan diri yang baik. Ayo, disiplin apa lagi? Evaluasi yang terakhir, rahasia apa? Bapak jangan ngebocorin rahasia. Biasanya Bapak duduk di sini ya. Baik, disiplin, merunduk, tawadu. Itu penting pelajaran dari sholat tuh ya. Orang yang tawadu itu seperti bawa gelas kosong kemana-mana, gampang diisi. Dan di bawah gelasnya, orang yang tidak tawadu tuh kayak bawa gelas penuh ditaruh di atas, nggak pernah bisa nambah kemampuannya. Kening, telapak kaki, sujud dalam sholat, itu dilatih merunduk. Disiplin apalagi yang paling penting? Disiplin salam. Karena orang yang sholat itu garansi orang lain tidak terganggu oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang disiplin dalam sholat itu harusnya dia disiplin tidak ganggu orang, bahkan disiplin menginginkan orang selamat, menginginkan orang dapat rahmat, menginginkan orang dapat berkah. Karena salam itu doa. Ini serius hadirin. Jadi kalau orang Islam yang bagus sholatnya mah nggak ada yang keganggu. Orang Islam yang bagus sholatnya dia rahmatan lil alamin. Orang Islam yang bagus sholatnya, dia akan membawa keberkahan, membuat dia dekat ke Allah dan orang dekat ke Allah. Dan yang terakhir yang sangat penting disiplin dari bab latihan sholat, lewat sholat adalah disiplin evaluasi. Sudah assalamualaikum, assalamualaikum, gimana? Astagfirullah. Itu evaluasi. Orang yang gagal melakukan evaluasi diri, dia akan konsisten di dalam kesalahan. Makanya jangan salah, kan ada yang tidak khusyuk tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ini harus dievaluasi total ini hadirin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih para penyimak di YouTube, Tauhid TV, MK Digital. Sekarang dengan izin Allah ada kamera-kamera ini memudahkan. Dan nanti juga disimak di MK TV, di UC TV. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teknologi ini membawa keberkahan. Sahabat-sahabat sekalian, hanya sekedar informasi saja, katanya tanggal 14 bulan ini sekelompok relawan akan mendeklarasikan jadi relawan Aagim gitu. Mereka ya, bukan saya kan Aagimnya. Tidak ada larangan mendeklarasikan, niatnya aja yang lurus. Kalau AA-nya gimana? Katanya tanggal 30 mau dilamar oleh relawan. Mau enggak AA ikutan dalam acara hajatan Pilgub ini? Katanya gitu, tanggal 30 di Sabuga. Terserah saudara mau datang atau tidak. Masalahnya saudara relawan atau bukan. Tanggal 30, itu aja informasinya. Lalu nerima atau enggak? Tunggu, tanggal 30-nya belum, kan tanggal 6 ya. Tinggal istiqoroh terus. Tidak penting jabatan, yang penting itu berbuat kebaikan di mana saja. Ada kalanya tidak usah pakai jabatan, ada kalanya juga mungkin lewat jabatan. Bukan jabatan yang terpenting, kebaikan yang terpenting. Wallahu alam hadirin.
Saya tidak tahu, tiap orang punya garis takdir masing-masing. Tu'til mulka man tasya. Suka tafakur nih kalau sedang duduk begini. Siapa saya ini? Gak pernah kepikiran akan dianggap seperti sekarang ini. Kata, kalau malam-malam keliling pesantren, aneh ya, ada pesantren, ada masjid, ada ribuan santri, padahal siapa saya? Gak pernah kebayang cita-cita jadi kiai, enggak mengerti itu dulu. Saya kuliahnya elektro, gak nyambung. Dari kecil pedagang, bisnis, jambu tetangga mulai dari TK. Izin tetangga hadirin ya. Ayah saya seorang prajurit. Saya anak prajurit. Makanya jangan heran kalau di sini rada-rada mirip latihan prajurit. Habis saya dibesarkan dalam kedisiplinan BRTT begitu. Sudah rada-rada menjadi bagian dari hidup saya, harus disiplin, rapi, tertib, teratur. Kenapa di sini banyak menggunakan teknologi termasuk TV besar yang bagus di atas ini? Karena kuliahnya elektro, nggak nyambung, karena ada yang wakaf itu mah yang. Dari kecil KM, padahal badan saya kecil. KM, ketua murid, kadang di OSIS, ketua senat, komandan menwa. Itu bukan pilihan saya, jadi sendiri. Umur 24 baru dibuka oleh Allah, lebih memahami belajar agama. Telat dibanding saudara-saudara. Usia 27 kontrak kamar di sini. Tahu apa? Gak ngerti tentang agama sedikit aja. Ngebangun pesantren terus berkembang, membesar. Sejujurnya itu gak masuk di dalam pikiran, cita-cita, rencana. Enggak tuh. Jalan aja begini. Ada aneh. Ada yang ngatur. Itulah sebabnya saya nggak ambisius terhadap jabatan ini itu, ngalir sajalah. Kalau memang itu garis saya, nanti akan ada ngumpul para ahlinya. Ini saudara juga jadi pengen jadi relawan, pengen nyoblosin saya, ya maksudnya itulah gitu, cos gitu. Tapi kalau bukan takdir saya, nggak ada yang nanti KTP nggak ngumpul, ya, nggak ada masalah. Jadi nggak jadi. Yang penting mah Allah ridho. Dan di sini dapat pemimpin yang Allah ridhoi, itu aja. Enak bukan? Jawab hadirin. Ya kami jawab apa? Bukan salah, enak enggak? Setidaknya itulah. Ini sesudah tahu tentang ilmu, yakin Allah yang menentukan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Alhamdulillah, saya mohon maaf dan terus doakan apapun yang terbaik, karena salah satu doa terpenting dalam hidup kita adalah mendoakan pemimpin, karena pemimpin itu akan mengambil keputusan hajat orang banyak. Perkara takdir Allah yang menguasai, tapi meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan tawakal adalah amal soleh kita. Terima kasih. Christine Adi Susanto Sugito. Mana Christine? Ikhwan tidak usah lihat ke belakang ya, sudah cukup saja dari jauh saya begini. Christine, ada? Boleh acungkan tangannya dulu? Ya, jauh Ikhwan, ya lebih baik, aman. Apa kabar Christine? Baik. Apa yang terasa duduk di sini? Sudah pernah ke sini sebelumnya? Sudah. Sudah? Sudah. Tapi nggak masuk masjidnya. Oh, iya. Terus gimana? Apa yang terasa pada malam ini? Deg-degan. Ya sama, semuanya deg-degan. Karena kalau berhenti itu beda lagi urusannya begitu. Maksud saya nyaman nggak di sini? Iya, nyaman. Nah itu ya, alhamdulillah. Saya wakili aja jawabannya ya. Baik Christine, apa yang memotivasi mengapa mau berikrar menjadi muslimah di sini malam ini? Ada ceritanya enggak? Boleh cerita, boleh enggak?
Yang penting apa yang nyaman di hati. Mungkin ada sesuatu hal yang menarik sehingga bisa menjadi hikmah bagi kami semua. Ceritanya saya dari keluarga bukan muslim, tapi nenek saya muslim, Pak. Nenek saya itu dari kecil udah ngajarin ngaji dan banyak gitu kan, diajarin doa-doa. Waktu saya dari TK saya nggak ngerti ini doa apa gitu kan ya Pak. Terus misalnya baca Bismillah ya no gitu kan, karena saya orang Jawa. Baca Bismillah itu buat keselamatan. Nah meskipun saya waktu itu belum muslim, tapi tetap Bismillah gitu. Maaf ini sound systemnya yang agak harus tobat ya. Mim, saya harus tenang sesuai ceramah Mim. Ya jadi waktu itu sampai seumur sekarang setiap pergi selalu ngomong sama supir, jangan lupa baca Bismillah ya Pak. Padahal saya bukan muslim gitu kan Pak. Terus saya punya calon imam muslim. Jadi saya mau mengikuti calon imam saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu jalannya ya, jalan hidayahnya. Alhamdulillah. Kapan nikahnya? Besok. Besok. Alhamdulillah. Seperti yang cemburu sih teman-teman. Semuanya ada waktunya, semuanya ada kebagian jatahnya masing-masing. Tenang, tenang, kendalikan diri ya. Tetap fokus, konsentrasi, galang kekuatan ya. Baik Christine, saya tidak bisa berpanjang lebar ya karena sudah final. Terima kasih, senang sekali Christine bisa menjadi dapat hidayah dari Allah, karena tidak ada yang memberi hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikuti ya. Sudah siap? Tidak ada paksaan kan? Tidak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadikan saudari kami ini muslimah solehah, istri solehah, anak solehah, ibu solehah, mujahidah solehah. Istiqomahkan ya Allah, jadikan jadi hamba yang jadi cahaya bagi keluarganya. Jangan cabut nikmat iman ini ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Baik sahabat sekalian, silakan yang mau menyalami. Ada hamba Allah yang belum tertulis dosanya karena baru masuk Islam, 0 sekarang, baik dosa maupun amalnya ya. Alhamdulillah. Christine harus banyak belajar karena pupuk iman adalah ilmu. Indahnya Islam bisa didapat kalau tahu banyak tentang Islam dan mengamalkannya dengan ikhlas. Hadirin, kita bersedekah sambil kita membaca ayat Quran dan kita akan segera tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Entah berapa lama lagi umur yang Allah tetapkan bagi kita, tapi kita pasti mati. Kita pasti meninggalkan semua yang kita cintai. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun, mungkin hanya bilangan beberapa tahun. Mungkin ada di antara kita yang beberapa bulan lagi berakhir, atau mungkin beberapa hari lagi, atau mungkin ada yang di antara kita ini pertemuan terakhir kita. Allah merahasiakan ajal kita agar kita selalu siap. Andai kata saat ajal tiba, kita tidak bisa lari kemanapun, tidak bisa menolaknya walaupun sesaat. Andai kata saat kematian kita tiba, mudah-mudahan Allah sudah mengampuni seluruh dosa, semua maksiat yang kita lakukan sepanjang hidup ini. Mudah-mudahan ketika malaikat maut menjemput, Allah sudah membersihkan tubuh kita dari apapun yang haram.
orang tua kita sudah sungguh-sungguh kita muliakan. Mudah-mudahan ketika mulai direnggut nyawa kita, Allah mengizinkan lisan kita bisa menyebut namanya La ilaha illallah. Menurut Rasulullah dijamin dakhalal jannah. Tapi tidak mungkin kita mengucapkannya kecuali Allah yang mengizinkannya. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, orang tua tidak kecewa melahirkan kita. Orang-orang di sekeliling kita tidak ada yang menaruh dendam kepada kita. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Kenanglah hadirin, ketika kita sudah terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh kita dingin, kaku. Mudah-mudahan orang-orang yang ikhlas yang mengurus jenazah kita dengan benar. Semoga kita dikafani dengan kafan yang halal. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kening tidak akan lagi bisa bersujud. Tidak ada lagi nikmatnya sujud berlama-lama. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Mata terpejam, tidak lagi menikmati Al-Quran. Mulut sudah terkatup rapat, tidak akan lagi menyebut nama Allah. Tidak ada lagi syahdunya munajat. Tangan kaku, tidak lagi bisa membelai anak, cucu, bersedekah. Kaki sudah tidak akan lagi melangkah ke masjid seperti ini. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita keluarga yang sangat menyayangi kita. Kenanglah hadirin, ketika kita diusung menuju liang lahat, tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Apapun yang mati-matian kita perjuangkan dunia ini tertinggal begitu saja. Kenanglah saat kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Kain kafan di wajah kita dibuka agar bisa menyentuh tanah. Mudah-mudahan jasad kita bisa miring ke kiblat dengan benar. Tidak sedikit mayat yang tidak bisa dimiringkan ke kiblat. Mulai ditutup dengan papan di sekitar tubuh kita, gelap sendiri. Tanah pun mulai menimbun kita. Sesudah penuh kubur kita dengan tanah. Nisan atas nama kita dipasang. Kita jarang membayangkan ada nisan atas nama kita. Padahal boleh jadi besok lusa sudah dipasang di atas kuburan kita. Satu persatu sahabat kita akan pulang ke rumahnya masing-masing, sibuk dengan kegiatannya. Orang-orang yang kita cintai pun satu persatu akan meninggalkan kuburan kita. Hidup memang berakhir, tapi perhitungan sudah dimulai. Tidak bisa menghindar, tidak bisa lari. Semua akan kembali kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut. Ya Allah, taubatan qoblal maut.
wa rahmatan 'indal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Ghafur Rahim. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua. Berikan kesanggupan membahagiakan orang tua. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ampuni, sayangi ibu bapak kami ya Allah. Selamatkan dunia akhiratnya. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah, yang menjadi jalan hidayah kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Limpahi ganjaran tiada terputus dari semua kebaikan yang bisa kami perbuat ya Rabb, bagi orang tua, bagi guru-guru kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti selama ini. Juga ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami ya Allah. Sayangi mereka ya Rabb. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau janji mengabulkan ya Allah. Engkau tidak menyia-nyiakan hamba yang menengadahkan tangan padamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Jangan ragu hadirin. Kapan Allah mengecewakan kita? Ya Allah, kabulkan ya Karim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sembuhkan yang sedang sakit lahir wal batin ya Syafi. Bukakan kelapangan bagi yang dihimpit kesulitan dan masalah ya Fatah. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang ya Razak. Berikan kami nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat munajat. Jadikan kami ahlul masjid ya Allah, ahli Al-Qur'anmu ya Rabb, ahli amal soleh yang ikhlas istiqamah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Rabb. Ya Rabb, persatukan umatmu ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang beriman teguh padamu, yang takut padamu ya Allah, yang amanah, yang dapat membimbing kami mencintaimu, yang dapat membimbing kami merindukanmu ya Allah. Rabbana, kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang melupakanmu, yang mengkhianati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Doa akhir majlis hadirin, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tertib pulangnya ya. Terima kasih ya, kawan-kawan. Terima kasih. Saya nggak bisa salam.